Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah kesehatan sehingga kita lancar dalam segala aktivitas kehidupan kita, salah satunya dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan kita. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Kira-kira ada yang tahu apa itu zakat? Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian zakat ini merupakan ibadah sosial. Kenapa dikatakan ibadah sosial? Karena zakat ini adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Artinya apa? Bahwa ada seseorang yang mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya dan akan diberikan kepada manusia lain yang membutuhkan. Baiklah, sebelum kita lanjut tentang materi zakat, kita akan lihat dulu pengertian dari zakat. Pengertian zakat ini ada dua macam. Yang pertama itu adalah zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa adalah menyucikan, bersih, tumbuh, dan subur. Kemudian yang kedua itu zakat menurut istilah, yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi ini adalah pengertian dari zakat. Kemudian kita akan lihat lagi, itu adalah dalil tentang zakat. Dalil tentang zakat terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya adalah, dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah dalil tentang zakat. Kemudian kita akan lihat lagi, itu adalah pembagian zakat. Ada dua jenis zakat. Yang pertama itu adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan, muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya perolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Apa perbedaan di antara keduanya? Untuk zakat fitrah, itu adalah zakat yang dibayarkan dengan waktu tertentu. Kapan waktunya? Yaitu ketika bulan Ramadan jelang sholat Idul Fitri. Ini dilakukan pembayaran zakat fitrah. Kemudian kalau zakat mal itu adalah zakat atas harta yang kita miliki ketika dia telah mencapai nisab atau batas harta yang wajib dizakatkan. Kapan dibayarkan? Ketika harta yang kita miliki itu telah mencapai nisab. Waktunya boleh bulan Ramadan, boleh. Boleh hari biasa, boleh. Yang jelas zakat harta kita miliki itu sudah mencapai nisab atau batas harta yang wajib dizakatkan. Kemudian kita akan lanjut, itu adalah syarat orang yang berzakat. Yang pertama, orang yang berzakat atau muzaki itu adalah orang yang beragama Islam. Jadi kalau orang di luar agama Islam itu tidak wajib berzakat. Yang kedua, orang itu mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Artinya dia masih hidup ketika bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga,
dia mampu untuk membayar zakat, alias mempunyai harta untuk bisa dizakatkan. Kemudian yang keempat, memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri. Ini adalah syarat orang yang berzakat atau disebut juga dengan muzaki. Kemudian kita akan lihat lagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang fakir. Di mana orang fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta. Kemudian yang kedua adalah orang miskin, di mana orang miskin ini dia mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah rikab, orang yang memerdekakan budak. Selanjutnya adalah garim, orang yang memiliki hutang. Kemudian fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Jadi ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Untuk pertemuan kali ini tentang zakat, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menzakatkan harta kita. Baiklah, terakhir Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Allah kesehatan sehingga kita lancar dalam segala aktivitas kehidupan kita. Salah satunya dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan kita. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Kira-kira ada yang tahu apa itu zakat? Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian zakat ini merupakan ibadah sosial. Kenapa dikatakan ibadah sosial? Karena zakat ini adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Artinya apa? Bahwa ada seseorang yang mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya dan akan diberikan kepada manusia lain yang membutuhkan. Baiklah, sebelum kita lanjut tentang materi zakat, kita akan lihat dulu pengertian dari zakat. Pengertian zakat ini ada 2 macam. Yang pertama itu adalah zakat menurut bahasa. Zakat menurut bahasa adalah menyucikan, bersih, tumbuh, dan subur. Kemudian yang kedua itu zakat menurut istilah, yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi ini adalah pengertian dari zakat. Kemudian kita akan lihat lagi, itu adalah dalil tentang zakat. Dalil tentang zakat terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya adalah, dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah dalil tentang zakat. Kemudian kita akan lihat lagi, itu adalah pembagian zakat. Ada 2 jenis zakat. Yang pertama itu adalah zakat fitrah.
Apa itu zakat fitrah? Itu adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan, muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada namanya zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya perolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Apa perbedaan di antara keduanya? Untuk zakat fitrah, itu adalah zakat yang dibayarkan dengan waktu tertentu. Kapan waktunya? Yaitu ketika bulan Ramadan jelang sholat Idul Fitri. Ini dilakukan pembayaran zakat fitrah. Kemudian kalau zakat mal itu adalah zakat atas harta yang kita miliki ketika dia telah mencapai nisab atau batas harta yang wajib dizakatkan. Kapan dibayarkan? Ketika harta yang kita miliki itu telah mencapai nisab. Waktunya boleh bulan Ramadan, boleh hari biasa, boleh. Yang jelas zakat harta kita miliki itu sudah mencapai nisab atau batas harta yang wajib dizakatkan. Kemudian kita akan lanjut, itu adalah syarat orang yang berzakat. Yang pertama, orang yang berzakat atau muzaki itu adalah orang yang beragama Islam. Jadi kalau orang di luar agama Islam itu tidak wajib berzakat. Yang kedua, orang itu mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Artinya dia masih hidup ketika bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dia mampu untuk membayar zakat, alias mempunyai harta untuk bisa dizakatkan. Kemudian yang keempat, memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri. Ini adalah syarat orang yang berzakat atau disebut juga dengan muzaki. Kemudian kita akan lihat lagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang fakir. Di mana orang fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta. Kemudian yang kedua adalah orang miskin, di mana orang miskin ini dia mempunyai harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Ini adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah rikab, orang yang memerdekakan budak. Selanjutnya adalah garim, orang yang memiliki hutang. Kemudian fisabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Jadi ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Untuk pertemuan kali ini tentang zakat, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menzakatkan harta kita. Baiklah, terakhir Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.